Silakan untuk yang pakai topi atau yang sedang tidak rapi, silakan dirapikan. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Kenapa seperti masih ada lanjutannya? Oke, sebelum kita mulai, saya kembalikan ke ketua kelas untuk memimpin doa dan memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Siap. Seluruhnya, duduk siap. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Istirahat, gerak. Siap, terima kasih. Oke, semua sudah siap belajar? Siap. Atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita belajar? Mungkin ada sesuatu yang kalian ingin curhat atau tidak ada ya? Berangkat dari sekolah aman, dari rumah, dari rumah ya, bukan dari sekolah ke rumah. Iya, oke. Nah, sebelumnya kita sudah ini ya mempelajari tentang filan dan filan trunking. Nah, langkah selanjutnya itu adalah meneliti atau menganalisis. Di mana sih kesalahan jika kita sudah merancang dari filan dan filan trunking itu? Ya, oke. Sebelum kita lanjut, dengarkan namanya, saya absen. Yang saya sebut namanya silakan menyahut ya. Fajar Aswad. Hadir, Pak. Isdayanti. Hadir ya. Israwati. Hadir, Pak. Latifah. Hadir, Pak. Lisda Mardani. Hadir, Pak. Muhammad Akram. Hadir, Pak. Fadel. Hadir, Pak. Muhammad Farisa. Hadir, Pak. Muhammad Swardi. Hadir, Pak. Muhammad Aspa. Hadir, Pak. Muhammad Dadi sini ya. Iya, Pak. Muhammad Nabil. Hadir, Pak. Musdalifah. Hadir, Pak. Nur Apri Saldi. Hadir, Pak. Nur Awal Ramadan. Hadir, Pak. Nur Fadilatul Jannah. Hadir, Pak. Nur Fadila. Hadir, Pak. Putri Aulia. Sahara. Hadir, Pak. Siti Nur Halisa. Hadir, Pak. Sri Eka. Hadir, Pak. Sri Handayani. Hadir, Pak. Siti Nur Halisa. Hadir, Pak. Nurul Salsabila. Hadir, Pak. Oke. Sudah semua saya sebut? Kalau kalian sudah bisa merancang filan, kalian sudah bisa merancang filan trunking, maka selanjutnya itu adalah menguasai cara mengidentifikasi atau menganalisis permasalahan yang kalian hadapi biasanya di saat kalian sudah merancang filan trunking. Jelas ya? Jelas. Sebelum kita masuk ke materinya, kalian perlu ketahui apa sih tujuan pembelajaran dari permasalahan filan ini. Kalian itu diharapkan untuk dapat menguraikan proses identifikasi permasalahan jaringan filan. Jadi kalian itu diharapkan untuk bisa di saat kalian sudah merancang jaringan filan, kalian tahu oh di sini permasalahan biasanya sampai klien satu itu tidak mendapatkan jaringan atau tidak bisa terkoneksi, masalahnya biasanya di sini. Kalian sudah bisa kuasai oh biasanya di sini. Seperti mungkin pemasangan kabelnya yang salah, IP address yang terjadinya tabrakan atau collision ya. Kemudian yang kedua itu adalah kalian diharapkan dapat melakukan perbaikan jaringan filan sederhana. Jadi sama ya, tetap untuk diperbaikan jaringannya. Jelas? Jelas. Jadi untuk KD-nya itu adalah KD 3.21 mendeteksi letak permasalahan. Kemudian
Kemudian ada penilaian tentang kehadiran, ya, dan ada lagi penilaian keaktifan kalian di praktek, ya, seperti konfigurasinya, keaktifan kalian, ya. Jelas? Jelas. Yang pertama, dalam materi permasalahan kilat itu, kita sering mengalami yang namanya masalah keamanan, ya. Jadi apa sih kalau masalah keamanan, mungkin kalian bisa sebutkan sebelumnya itu. Dari kalau di laptop kalian biasanya masalah keamanan terpicu dari apa? Virus. Untuk solusinya? Salah. Untuk solusinya supaya virusnya tidak muncul lagi, mungkin bisa berdiri ya. Kalau ingin menjawab, tidak ada yang bisa jawab. Kalau virus kita harusnya laptopnya diapakan supaya virusnya itu bisa dipindahkan ke tempat karantina atau menghapus virusnya atau mungkin menyimpan virusnya. Ada 3 action yang bisa diambil dari penanggulangan masalah keamanan dari jawaban Aprisali tentang virus. Pertama di karantina, kedua dihapus, ketiga bisa disimpan. Mungkin saja kalian mau mengotak-atiknya dan mengubahnya sehingga dia menjadi virus yang baik. Apa yang digunakan itu software pengamanannya? Software apa? Ayo. Ya, silakan Mbak Reza. Pemasangan antivirus. Antivirus. Jadi kalau ada virus kita butuh Antivirus. Kita butuh antivirus. Nah, dari antivirus itu kita bisa ya tindakan 3 itu, ada karantina, ada dihapus atau disimpan. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Reza. Masih semangat? Semangat. Iya, harusnya masih semangat. Baru beberapa menit kita belajar. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk salut ya. 1, 2. Saulan, tepuk salut. Jempol. Salut. Oke. Ya, kita lanjut. Dari masalah keamanan itu ada virus ya. Kenapa ada virus? Virus itu ada banyak. Ada trojan, ada malware, saya pernah hadapi yang namanya virus Tuknet. Itu virus Tuknet susah sekali disebut ya. Jadi virus Tuknet itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena di saat dia masuk ke laptop kalian, dia akan mengisi semua hard disk atau penyimpanan kalian masih kosong sampai full. Biarpun kalian tidak mendownload, biarpun kalian tidak apa-apa, dia akan terus berkembang. Seperti orang yang makan, dia akan terus makan sampai makanan itu tidak ada. Itu virus Tuknet. Jadi dia berbahaya sekali. Dia akan mengkonsumsi semua ruangan kosong yang ada di dalam laptop. Iya, ya. Itu virus Tuknet. Cara menanggulanginya apa? Ada banyak metode yang perlu dilakukan. Bisa software ulang, bisa. Cuma kalau di software ulang datanya hilang. Ada bisa menggunakan antivirus, tapi antivirus biasa hanya membersihkan sedikit. Kalaupun nanti virus Tuknetnya hilang, itu tidak hilang sepenuhnya, iya, dia akan terus berkembang lagi. Kemudian kurang lagi ruang kosong yang muncul, dia akan mengisi lagi terus. Jadi langkah kedua ada namanya di Windows itu recovery mode. Pernah dengar recovery mode? Tidak. Susah sekali disebut kalau bahasa Inggris. Recovery mode ya. Jadi itu artinya recovery mode itu kembali ke apa? Kembali ke pengaturan di mana saat itu kondisi laptopnya atau PC-nya sedang fit, sedang bagus. Itu recovery mode. Ya. Ada langsung di setup Windows itu ada. Jadi misalnya kalian sudah buat recovery mode di tanggal 25, kemudian di tanggal 30 laptop kalian kena virus atau ada data yang hilang, maka kalian bisa masuk ke pengaturan, kembali ke recovery mode, kembali ke tanggal 25. Jadi laptopnya
semua data-data yang ada di tanggal 25 akan kembali. Ya? Jelas? Jelas. Itu untuk jika misalnya ada masalah di laptop kalian, penanggulangannya bisa dengan refactoring aja. Kemudian ada akses ke perangkat file. Tapi sebelum kita lanjut ini, saya ingin bagi kelompok dulu supaya saya bagikan materinya. Kalian bisa mencatat-catat yang penting untuk sebentar saling melepas setiap kelompok ya. Karena hari ini kita akan mensimulasikan bagaimana sih analisa atau identifikasi masalah pada jaringan VLAN yang kita sudah rancang. Jadi kalian sebentar itu akan merancang atau mensimulasikan di software perangkat lunak simulasi yaitu Cisco. Ya. Nah, di saat kalian sudah mensimulasikannya, kalian akan mencari kendalanya di mana. Nah, caranya bagaimana? Nanti setiap kelompok akan membuat dan memberikan skenario di mana dia misalnya memberikan kendala dan kelompok lain yang akan mengerjakannya. Kelompok lain yang akan mencari solusinya. Ya. Kelompok satu memberikan masalah dan kelompok dua yang akan mencari solusinya. Seperti itu. Jadi misalnya, kelompok satu membuat sebuah rancangan jaringan. Dia membuat rancangan jaringannya itu terjadi collision atau tabrakan pada IP address-nya. Maka dia tidak akan memberitahukan kelompok lain dan kelompok lain yang akan mencari solusinya sendiri. Oke, saya bagi kelompok ya. Untuk kelompoknya itu mungkin kita pakai dari pertemuan sebelumnya. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk kembali ke posisinya. Untuk hari ini simulasi pembuatan VLAN-nya itu hanya tidak ada pengambilan nilai ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya baru kita nilai. Silakan untuk setiap ketua kelompok untuk ambil buku paket juga ya. Bagaimana? Sudah di kelompoknya masing-masing? Ya. Iya. Oke, untuk kelompoknya namanya silakan sesuai mungkin perangkat-perangkat komputer ya, supaya lebih bisa diingat ya. Ya. Kemudian di materi permasalahan VLAN ini ada hal yang baru yang akan kita lakukan. Ada yang baru. Apa itu? Ya. Tapi jangan bertanya semuanya. Ya, apa itu? Ya. Kita akan menggunakan sebuah apa ya namanya? AR, augmented reality. Di mana augmented reality ini akan mempermudahkan kalian untuk melihat objek atau melihat rancangan topologi VLAN ini lebih mendekati objek aslinya ya. Jadi kalian akan menggunakan smartphone kalian dan masuk ke kelas 11 TKJ Administrasi Infrastruktur Jaringan. Itu kode kelasnya ada ya, EU3EG. Silakan yang mungkin belum masuk ke kelas. Kemudian ada materi di mana di sini memperlihatkan rancangan topologi jaringan secara sederhana. Kalian bisa menyorotnya ke area meja. Di situ ada penjelasan, tetapi penjelasannya nanti saya tambahkan lagi kalau mungkin kalian masih kurang mengerti ya. Sudah ada semua ketua kelompoknya ya. Saya lanjut dulu untuk kode EU3GEG. Iya, EU3. Kan dulu
kita masuk ke AR-nya, augmented reality-nya. Kita lanjut ke masalah jaringan karena kegagalan kabel jaringan. Ini umum terjadi juga. Ini secara real ya, bukan berdasar dari aplikasi Cisco-nya, tapi ini secara real itu biasanya kegagalan kabel jaringan. Mungkin saja kabelnya ada yang putus, ya. Mungkin saja ada kabelnya yang salah port, atau mungkin awalnya bagus, tetapi karena pemasangan kabelnya tidak bagus, sering diinjak atau dimakan tikus, dimakan rayap, ya. Akhirnya kabelnya rusak. Langsung kalian mau coba pakai pada klien, isinya kenapa tidak ada jaringan? Kenapa tidak bisa transfer file? Kenapa tidak bisa download file? Ternyata karena ada pada kabel. Iya, kabelnya. Jadi kalian itu teknik komputer jaringan diharapkan bisa untuk troubleshooting ya, dan menganalisa setiap masalah pada jaringan. Jadi ini umumnya ya, biasanya karena kabel, nah itu dia. Karena putusnya kabel flash, Anda karena digigit tikus, ya seperti yang saya katakan tadi ya, atau bahkan berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN Anda karena kegagalan backbone kabel. Yang bagaimana sih itu kegagalan sistem? Ya, terjadi coalition. Apa itu coalition? Coalition adalah tabrakan FIAD seperti itu. Ya. Bukunya bisa dibuka, materi-materi juga ada dalam situ. Jadi kalian bisa ini ya. Jika saja ada yang mungkin kalian tidak tahu dari materi di atas. Kemudian jika nanti kalian pulang, kemudian masih ada yang mau mengakses atau kalian lupa tadi apa ya definisi dari ini, kalian bisa akses lagi di Google Classroom. Ya, sudah ada di Classroom atau? Materi, dan jika saja ada video tutorial ataupun seperti akses ke assembler Arduino, di situ saya sudah sematkan untuk link dan juga materi-materi ya. Bisa kalian akses lagi jika mau dipelajari lagi. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya yang bertanya. Oke. Ya, pertanyaan saya. Masalah yang paling umum kalian hadapi di saat merancang jaringan VLAN. Oke, sebelum ini saya mau tahu dulu nama-nama kelompoknya, karena kan sudah ini. Coba angkat tangannya untuk kelompok. Ya, kelompoknya misalnya apa nama kelompoknya? IP. Ada jaringannya? IP nih bos. Single down. Tidak kompak. Coba ulang. Berdiri. IP nih bos. Single down. Bersama. Oke, kelompok selanjutnya siapa lagi? Kelompok selanjutnya. Ya, silakan kelompoknya Salsabila. Apa nama kelompoknya? Flash disk. Apa yel-yelnya? 1, 2, 3. Kelompok flash disk Bismarck. Mantap sekali, tepuk tangan dulu. Ayo selanjutnya, jangan kalah dengan kelompok lain. Siapa lagi? Ayo, semua harus. Siapa lagi? Kelompoknya Nabil, Pak. Oke, silakan kelompoknya Nabil. Kelompok apa ini? Switch, mantap sekali, so switch. Ya, silakan. Kelompok switch. Sangat-sangat tidak ini ya. Ya, siapa lagi? Ya, kelompok apa ini? WiFi, mantap sekali. WiFi material ya. Silakan.
Dini. Kelompok Wifi, semangat luar biasa. Mantap sekali, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok terakhir. Aplaus dulu untuk kelompok terakhir. Aplaus memang. Ya. Kelompok hotspot, minta dong. Saya tidak ini. Belum. Ini saya inilah kelompok terkeren di antara semuanya karena suka minta hotspot. Oke, tepuk tangan dulu. Semua sudah memberikan yel-yel terbaiknya, ya. Jadi masalah selanjutnya itu adalah masalah jaringan karena penyebaran. Jadi virus itu bukan saja mengganggu di saat offline saja. Jadi dia bisa di saat online akan lebih ganas lagi ya kalau virus itu. Bisa saja dia virusnya dikendalikan oleh pemilik virusnya mencuri data-data kalian seperti saya lupa namanya. Kalau Trojan horse itu bisa juga mengakses data-data kalian. Kemudian ada malware ya. Malware itu biasa ikut di aplikasi-aplikasi yang kalian download. Jadi dia itu bersembunyi di balik tempat download kalian. Jadi kalau kalian klik download, maka dia akan ikut. Kemudian dia dalam bentuk ekstensi file aplikasi. Jadi kalau kalian misalnya download sebuah gambar atau file PDF dan yang sampai di laptop kalian itu dalam bentuk exe atau standalone atau dia aplikasi yang diinstal, kapan kalian install maka selamat tinggal. Virus itu sudah berada di dalam laptop kalian. Dan di dalam virus itu bisa saja ada pemilik virus yang bisa mengakses data-data kalian, bisa memantau kalian, ya, mengaktifkan sendiri kamera kalian. Itu bahaya sekali, ya. Jadi sekarang itu kalau kalian mengakses sebuah web dan dia tidak ada aliran S di HTTP-nya, berarti web itu tidak aman. Kalau cuma HTTP kemudian slash dan nama webnya, itu tidak aman karena dia belum ditambahkan untuk pengamanan yang lebih terbaru untuk webnya itu. Biasanya kalau Windows yang sekarang atau Windows 10 11 itu sudah bisa mendeteksi mana web yang tidak bisa kalian akses dengan aman. Jadi dia memberikan warning atau pemberitahuan lebih awal apakah kalian tetap mau mengaksesnya atau tidak. Kalau kalian akses, maka bisa saja ada malware, ada trojan, ada virus cookies seperti yang saya katakan, ya. Saya lupa ada lagi virus satu, virus yang bisa mengunci semua file kalian dan dia akan minta tebusan. Saya lupa apa itu yang kemarin itu sangat sempat viral ya untuk virus itu. Jadi dia masuk ke laptop kalian, semua data-data penting akan terkunci dan dia akan mengirim email ke kalian. Kalau kau mau data kembali, maka kamu harus mengirim uang ke saya. Iya, tapi saya lupa apa nama virusnya. Itu ransomware. Itu tahun 2019 sampai 2021 kayaknya itu banyak sekali yang kena ransomware, apalagi pengusaha-pengusaha. Jadi data-data penting mereka itu terkunci, mereka tidak bisa buka. Yang bisa buka hanya pemilik virus itu. Pemilik virus itu akan mengirim email ke pemilik laptop atau yang punya file-file dan akan meminta tebusan. Ya, itu bahaya sekali. Tapi kalau kayak kita ini, kayaknya dia tidak berguna kalau mau mengunci file-file, tidak ada yang penting ya. Oke, kita lanjut. Jelas sampai di sini? Jelas. Pertanyaan saya tadi belum dijawab ya? Kelompok, ya. Pertanyaan saya tadi adalah masalah yang paling sering kalian hadapi saat kalian merancang jaringan VLAN di Cisco ya, bukan di Leo. Silakan kelompok hotspot. Kalian butuh hotspot? Oh, kelompok. Silakan. Permasalahan yang biasa saya dapat dari Cisco itu di saat mengkonfigurasikan VLAN itu di CLI.
saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok hotspot. Jadi ini berhadapan memang kelompok yang sudah jadi rival ya. Ada wifi, ada hotspot. Wifi yang selalu yang selalu ada wifi-nya, yang satu selalu minta hotspot. Ya. Oke, mantap sekali jawaban dari kelompok hotspot. Iya, paling umum kalian itu hadapi pasti di CLI. Kenapa? Karena dia basis teks. Kenapa susah? Karena dia harus dihafal. Kalau basis gambar itu agak lebih mudah karena pemandangannya apa ya, kita sisa next ini untuk isi IP address ini gateway ya. Kalau basis teks kalian harus mengingat perintahnya. Kalian mengetikkan kalian harus slash IP address bla bla bla, kemudian subnet masknya sekian, itu diketik semua. Dan kalau misalnya banyak port, otomatis kalian input semua IP addressnya ya kan. Kemudian ada perintah untuk konfigurasi terminal ini, perintah ini. Kalau basis gambar itu seperti misalnya untuk perintah VLAN, kalian bisa masuk ke VLAN data. Kalau basis gambar, tapi kalau basis teks kalian harus mengetiknya kan? VLAN database, bla bla bla, kemudian perintahnya IP address, port berapa, FA ini, ya kan? Jadi harus dihafal gitu. Ada lagi yang mungkin punya kendala lain? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang mengapa biasa sering sekali terjadi kesalahan sharing file. Kesalahan? Sharing file atau kirim file. Saya kayaknya dijebaki. Saya bertanya malah ditanya balik. Perasaan tadi masalah apa yang sering kalian hadapi di saat kalian merancang jaringan VLAN, kemudian itu saya ditanya balik lagi. Ya Allah. Oke, saya jawab untuk semuanya. Jadi kenapa sering terjadi kegagalan sharing file? Biasanya yang pertama, kabel belum hijau, belum on, ya, belum aktif untuk di switch-nya misalnya. Kalau kalian mau mengaktifkan kalau kalian mau VLAN, biasanya ada yang lupa mengaktifkan on atau checklist di situ. Belum ada yang membuat VLAN gedungnya, ya. Kemudian ada IP address yang sama. Maka itu terjadi sharing file yang biasa tidak sukses. Kemudian ada memang yang biasanya dicoba satu kali sharing filenya tidak mau, tapi yang kedua kalinya mau. Iya, itu umum memang ya. Jelas? Kurang puas? Puas ya. Terima kasih atas pertanyaan yang saya berikan. Kemudian ditanya balik lagi ya. Kepada kelompok IP, tepuk tangan dulu. Kelompok ini yang paling kritis saya lihat. Oke, kita lanjut. Masalah berikutnya adalah butuh dana dan waktu ekstra. Ini tidak lagi pada simulasi, tetapi pada perancangan jaringan real. Iya. Karena apa? Karena kita butuh banyak kabel, butuh banyak PC. Tapi saya pikir untuk perancangan jaringan dengan skala besar itu memang sudah jadi poin penting dalam perancangan jaringan ya. Mungkin ini menjadi kendala jika kita memulainya dengan modal yang ya mungkin hanya kantor-kantor yang kecil dan harus membuat beberapa rancangan, itu bisa menjadi kendala. Saya pikir ini sudah pasti di saat kalian ingin merancang jaringannya. Kemudian memahami tingkat kesulitan terkait instalasi jaringan komputer. Kita langsung di beberapa pengetahuan dasar seperti indikasi kabel yang terpasang. Ini sama dengan permasalahan ada tadi yang saya sebutkan. Ini hampir sama dengan masalah karena kegagalan kabel Jaringan. Bukunya silakan dibuka juga. Kemudian selanjutnya untuk menanggulangi jika saja permasalahan itu kembali, maka kita butuh perawatan dan support terhadap masalah jaringan. Jadi ada perawatan secara berkala, misalnya untuk perancangan jaringan yang sudah kalian lakukan, misalnya merancang jaringan lab ini. Misalnya dalam 1 bulan harus dicek kabelnya.
ada yang longgar-longgar ujung RJ45-nya diganti lagi supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah jaringan ya, masalah-masalah seperti jaringan terputus atau kabelnya yang rusak ya, harus dilakukan perawatan secara berkala. Itu untuk penanggulangan masalahnya. Nah, sampailah kita pada inti dari materi kita, yaitu membuat sebuah topologi VLAN, kemudian kalian akan menganalisa permasalahannya. Iya, Pak. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke topologi VLAN, kalian bisa akses dulu assembler Edu-nya untuk melihat augmented reality contoh topologi jaringan. Kalian bisa perhatikan, oh begini model dari topologi LAN. Ya. Itu bisa kalian lihat, bisa diakses sekarang ya. Silakan buka smartphone-nya semua, kemudian dibuka assembler Edu-nya, cek rancangan jaringannya. What is local area network? EU3EG. Ya itu. Mungkin untuk loading objek 3D-nya itu agak lama ya, karena ada banyak objek-objek 3D. Jadi loadingnya mungkin agak lama. Ya, iya itu. Sudah bisa di ini. Kalau akan ada di situ mode kamera. Jadi kalian bisa pasang di meja, bisa diputar, bisa diperhatikan. Jadi ada 3 scene. Scene yang pertama itu adalah rancangan jaringannya. Scene kedua penjelasan dari setiap rancangan jaringan. Scene ketiga itu ada lagi penjelasan atau kendala yang dihadapi. Jadi agak lama ya. Silakan setiap kelompok untuk mengakses assembler Edu-nya. Ini Aprizali sudah bisa. Bisa ya? Nah, itu dia. Jadi modelnya seperti itu. Kayaknya terlalu kecil kayak Aprizali. Iya, bisa juga. Tapi yang akses anunya tadi, yang model kamera ya. Mundur dulu. Ya. Silakan dicermati topologinya, bisa cek ya gitu. Bisa kalian ganti ke mode kamera, kemudian pasang ke meja. Dilihat bersama-sama kelompoknya. Kemudian kalian apa ya? Kalau ada yang ingin dicatat mungkin dari model jaringannya itu. Ya. Silakan setiap kelompok untuk cermati model topologinya dan jika ada yang ditanyakan dari model itu di atas juga sudah ada ya. Tapi kalau yang di atas saya tidak bisa mode kamerakan. Ini ya. Jadi di sini ada 3 klien dengan 1 penghubung, yaitu
Tiga ini. Ini ya. Kalau yang di nomor 3 itu, di SIM 3 itu hanya kelebihan dan kekurangan. Ini ya. Jadi secara sederhana jika kalian sudah merancang, ini contoh kecilnya ada 3 klien 1 router ya. Jadi ada klien yang bisa berbagi, ada yang print, jadi semua terkonek ya, terhubung dari 3 klien tersebut. Silakan bisa dicermati baik-baik model topologinya, kemudian jika ada yang dicatat atau yang ditanyakan, silakan ya. Sambil kalian anggota kelompoknya yang lain jadi sambil kalian membuka assembler dulu augmented reality-nya, sambil menyimak anggota kelompoknya, menyimak topologinya, kemudian anggota lain membuat topologi VLAN sederhana dulu. Ingat, setiap kelompok itu membuat topologi VLAN dan dia memberikan sebuah skenario kepada temannya. Sebentar setiap kelompok itu akan mempresentasikan di atas topologinya, kemudian teman kelompok lain akan mencari solusi masalah dari topologi. Terserah. Saya kasih contoh ya. Misalnya kelompok hotspot, dia membuat sebuah topologi jaringan, tapi dia memasukkan IP address-nya 1. Jadi ada koneksi yang gagal. Nah, tapi jangan dikasih tahu. Nanti kelompok lain yang akan mendeteksi kesalahan dari rancangan topologi kalian. Ya, silakan. Kenapa? Apanya berhasil? Tidak. Kalian membuat sebuah topologi jaringan, tapi kalian buat itu gagal. Nanti kelompok lain yang akan memperbaikinya. Mengerti sampai di sini? Iya. Jadi sambil kalian membuat topologi jaringannya, saya akan bagikan LKPD juga ya. Jadi anggota kelompoknya lagi lain untuk membantu mengerjakan ya.
menemukan solusi dan masalahnya dengan baik juga akan mendapat nilai yang bagus juga. Jelas? Oke, kalau begitu sambil kalian mencari atau merancang topologi jaringannya, saya akan membagikan ya. Kelompok hotspot, kelompok wifi, besok kelompok wifi bisa dipasang untuk akses jaringan. Bapak, minimal berapa dipakaikan di sini? Saya kasih bebas nih. Ya. Semakin sulit rancangan kalian untuk diidentifikasi oleh teman kalian, berarti semakin bagus. Tapi jangan sampai bersulit diri sendiri ya. Iya, Pak. Kelompok apa nih? Kelompok apa lagi? Kelompok flashdisk. Silakan untuk kelompok flashdisk. Oke, saya berikan waktu 15 menit cukup untuk rancang topologinya ya, dan NKPD-nya. Silakan dikerjakan oleh berdiskusi ya. Oke. Ingat, setiap anggota kelompok harus aktif ya. Jangan sampai cuma 1 atau 2 orang yang mengerjakan. Nama kelompok, anggota kelompok dituliskan di LKPD-nya. Silakan yang ingin bertanya tentang konfigurasinya atau rancangannya boleh bertanya ya, atau mungkin mau diskusi dengan kelompok lain, silakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Bagi tugas, ya. Silakan bagi tugas.
kelompoknya sulit untuk diidentifikasi oleh temannya akan mendapatkan nilai yang lebih bagus, dan kelompok yang bisa mengidentifikasi dengan baik juga mendapatkan nilai yang bagus. Kecil sekali suara. Berarti kita yang selesaikan. Iya ya, jadi kalau kalian buat rancangan topologinya sulit bagi teman kalian, maka yang harus menyelesaikannya adalah kalian. Jangan sampai kalian buat rancangannya baru temannya tidak dapat, akhirnya kalian juga tidak tahu. Karena ini sebenarnya kuncinya adalah menguji atau mengetes teman kalian tentang bagaimana identifikasi. Kenapa? Pak yang sudah buat apa? Kenapa? Sudah selesai topologinya, selesaikan ini dulu. Oh yang ini Pak. Iya. Oke, kita sudah dapat satu kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil ini ya, konfigurasi tuannya. Jadi dari aset plan review yang kalian perhatikan tadi, bisa kita lihat pergerakan datanya ya, alur-alur datanya. Sudah berjalan 5 menit, ya, 10 menit lagi. Saya yakin kalian pasti bisa menyelesaikan rancangan topologinya sebelum 15 menit. Jadi buat rancangan kalian itu gagal, sehingga teman kalian akan mengidentifikasinya. Kenapa bisa terjadi? Jadi kelompok lain yang bisa mengidentifikasi masalahnya harus bisa menjelaskan ke teman-temannya. Kemudian kelompok yang membuatnya sulit, membuat temannya kesulitan dalam mengidentifikasi masalahnya, kalau dia tidak bisa identifikasi, maka kelompok yang membuat topologi itu harus menjelaskannya juga. Apa sih yang kalian hilangkan sehingga jaringan ini gagal? Lagi. Mantap sekali nih kelompok IT, sudah selesai topologinya. Siap-siap siapa kira-kira yang akan bisa
dibuat dari kelompok IP. Silakan membuat kelompok lain untuk susah mengidentifikasi masalah jaringan kalian. Berlalu. Jangan sampai waktu meninggalkan kalian ya. Ingat, untuk hari ini mungkin saya hanya butuh perwakilan dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita semua kelompok harus bisa ya. Bagaimana kelompok kelompok IP? Sudah ya? Oke, siap? Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok IP. Membangun semangat kalian kembali. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Balik. Kita berikan kesempatan untuk kelompok IP Anda, silakan naik. Perlihatkan konfigurasi kalian. Bisa perkenalkan kelompok dengan yel-yelnya. Bagaimana untuk yang ingin maju ke atas? Apakah kita berikan kepada kelompok IP yang menunjuk, atau ada yang ingin menjadi sukarelawan untuk mencoba menyelesaikan masalah dari kelompok IP? Ditunjuk atau ada yang sukarela? Sebelum ditunjuk, kita berikan dulu kesempatan kelompok IP untuk membuka dan menjelaskan sedikit tentang rancangan yang mereka buat ya, sedikit saja apa mungkin yang kalian bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IP. Sebelum membuka sesi apa itu Pak? Menyelesaikan permasalahan dalam merancang pilar. Saya ingin menunjukkan yel-yel dulu. Silakan yel-yel dari kelompok IP.
Ayo bos. Senggol dong. Tepuk tangan dulu. Di sini permasalahan yang saya dapat adalah Jangan menyebutkan masalahnya ya. Jangan. oh Nanti kelompok lainnya akan mengidentifikasinya. Kalian cukup menjelaskan mungkin 2 router, kabel ini. Oh iya Pak. Lainnya ada berapa? Itu saja. di pada gambar di atas Iya. terdapat 2 router, 2 switch dan 8 komputer. Bisi-bisi. Di situ terdapat semua router, semua komputer sudah terhubung ke switch, tapi switch tidak terhubung ke router. Oke, bisa di ini kelompok yang ingin mencoba mengidentifikasi, mencari solusi dari rancangan jaringan pilan kelompok IP, silakan angkat tangannya. Kalau tidak, maka kelompok IP yang akan menunjuk. Intinya di atas ini gagal. Ya, tidak. Kita mau rancangan yang mereka buat ini sukses antara dari klien ini ke klien sana. Dari sini Iya Pak. Mengirim pesan yang beda. kenapa? Iyalah. Iya. Mengirim pesan yang beda kelas. Ada yang ingin mencoba? Jadi kalau kalian mengerjakan nanti saya kasih background musiknya. Semangat. Ya, bisa satu kelompok supaya saling bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kelompok. Kita dong. Ternyata mereka sudah punya kuota untuk menampilkan kelompok sendiri. Silakan. Ya, silakan duduk untuk kelompok ini. Silakan dikerjakan. Waktunya untuk mengerjakan adalah 5 menit. Silakan mulai dari sekarang. Kalau misalnya dia tidak bisa menyelesaikan 5 menit, kelompok lain yang ingin menyelesaikan bisa. Kita lihat. Mampukah mereka menyelesaikan konfigurasi? Jangan kelompok lain nanti tunggu kesempatan kalau ingin ini. Kalau misalkan kelompok kita bisa selesaikan baru. Iya, router. Sudah ada mixer musiknya untuk cepat. 3 menit sudah berlalu. 2 menit lagi. Apakah kelompok hotspot bisa menyelesaikan konfigurasi atau identifikasi masalah dari rancangan kelompok IP?
Satu menit lagi. Sejati. Membuka kelompok hotspot menyelesaikannya. Kamu ke? Aku bermasalah karena sedang lupa. Robert. Sudah jadi masalahnya. Makanya nanti pertemuan kedua itu yang sulit-sulit, kalau sekarang yang sederhana saja dulu. Karena kan waktunya yang ya, sudah. Sukses atau tidak? Kita lihat. Coba ulang. Jauh dari tata. Sepuluh. jadi Kelompok hotspot, kita berikan tepuk tangan dulu kelompok hotspot.
berusaha, berjuang, menempuh waktu yang sangat sedikit untuk mengidentifikasi dari masalah rancangan yang dibuat oleh kelompok IP. Ya, silakan untuk kelompok IP. Sebenarnya jangan diselesaikan dulu kelompok IP, karena ada temannya yang ingin menyelesaikan lagi. Oh iya, Sempat ada yang Ada kelompok lain yang ingin mencoba mengidentifikasi masalah dari rancangan yang telah dibuat oleh kelompok IP. Atau tidak ada? Ada. Oke. Kelompok Flash Disk, tepuk tangan dulu untuk kelompok Flash Disk. Silakan kelompok IP kembali turun, masih mau dikerjakan konfigurasinya. Aduh, ada. Mantap sekali ini, tepuk tangan dulu. Kurang kompak, kenapa? Kurang semangat. Jangan. Kunci dari identifikasi masalah ini memang untuk membuat kalian terkecoh. Ya, jadi harus fokus, ya. Oke, sebelum kita ini saya mau yang di bawah ini fokus, kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Sekali. Jangan kecewa ya. Kalian masih bisa sebentar di pertemuan ini selanjutnya untuk bisa mencoba mengidentifikasi masalah dari kelompok lain. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yang dari kata kok ini hanya di mana Pak? Nanti yang di router. Ini bos. 2 menit sudah berlalu. Kita kalau memang kelompok Flash di sini masih belum bisa memperbaiki atau mencari solusi dari rancangan yang telah dibuat oleh kelompok IP, maka kita lihat apa sih yang mereka telah salahkan sehingga rancangan jaringannya ini gagal. Kita lihat ya sebentar. Kalau memang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok Flash disk. Bisa sih. Masa nggak bisa? Satu lagi. Yang kau ganti kau ni. Susah ini karena hampir semua klien kayaknya ini diutak-atik semua. Hampir semua diutak-atik oleh kelompok IP, memang ingin mempersulit teman-temannya. Tapi saya suka karena memang di sini kalian memang diharapkan untuk bisa fokus dan mencari identifikasi masalah dari rancangan VLAN di atas. Gampang lah dia. Toilet. Ya, aku kita lagi. Baik. Ya. Baik. Betul ya, Pak? Oke, enggak, Pak? Belum. Oh, lama. Tadi lama. Berarti sisa 2,5. 2 menit setengah ya. Tadi udah minum.
lagi. Lagi, kalau main. 2 menit lagi. Pertemuan kedua diharapkan untuk setiap kelompok ya. Siap-siap. Bismillah. Toilet. Coba terus Ki. 1 menit lagi. Tidak. Ini bos, tinggal dong. Ini bos. Satu menit lagi ya. 1 menit lagi waktu untuk kelompok flashdisk menyelesaikan. Sepertinya tidak akan selesai lagi ini, tidak menemukan solusi. Kelompok mana lagi yang ingin? Ada lagi? Oh, coba. Oke, berarti ada. Ini dulu ya. Kelompok switch. Kamu nanya. 10 9 Paling. 8 7 6 5 4 3 2 Kalau kerja kita apa? 2,5 1 Coba dicek. Kita berikan waktu untuk diselesaikan dulu sedikit. Coba satu kelas saja dulu. Bismillah. Berikan aplaus dulu untuk kelompok. Sudah berusaha. Kalian mau coba? Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok switch. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok switch. Ini si gempur dan Waktu 5 menit dari sekarang. Ingat waktunya 5 menit dari sekarang ya. Tadi saya bertanya nggak balik. Sekarang bikin masalah saya sudah selesai. Bagaimana? Iya, 2 menit telah berlalu.
Tidak apa-apa yang tadi sudah berusaha jangan putus asa. Begitu memang. Tidak bisa langsung selesai. Padahal gimana ini Pak? Makanya itu ilmu-ilmu orang yang sering memperbaiki rancangan jaringan ini tidak bisa hanya dalam waktu 2 menit dia bisa selesaikan. Terus kita kayak murah gitu. Harus gitulah. 3 menit telah berlalu. Kelompok flash disk. Switch, sorry. Gagal, porsinya salah. Empat menit telah berlalu. Masalahnya cuma satu ya? Iya. Begitu yang namanya mengidentifikasi atau menganalisis rancangan jaringan VLAN. Kalau tidak biasa dianalisis atau tidak sering kita dapati masalah seperti itu, pasti agak susah pertama didapat. Tapi karena pengalaman misalnya, pengalaman terlalu sudah sering dihadapi, oh kalian biar baru dilihat itu rancangannya tahu. Oh di sini nih masalahnya, paling cuma IP-nya, paling cuma settingan RIP-nya. Makanya ini kalian dibiasakan untuk mencari masalah pada VLAN-nya, ya. Oke. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 yang lain. Kita berikan kesempatan untuk kelompok switch menjelaskan masalahnya di mana sampai sebelumnya itu tidak bisa terkoneksi. Silakan. Apa yang kamu selesaikan? Israwati dipanggil. Jadi kendalanya di mana? Silakan dijelaskan. Kendalanya yaitu teman-teman hanya mencobanya sekali dan tidak mengulanginya untuk beberapa kali. Nah, dari kan tidak mungkin cuma 2 kali diulang, pasti ada konfigurasi yang kamu perbaiki. Apa itu konfigurasi? IP address-nya yang salah. Oke, 1 IP address yang salah. Kemudian itu saja. Oke, tepuk tangan dulu karena telah menemukan solusi dari masalah VLAN IP address yang dari kelompok IP ya. Masih ada yang mau ditambahkan? Masalahnya cuma 1 kan? Atau ada lagi? Ya itu tidak masalah. Oke, kita berikan lagi aplaus untuk Bapak Switch. Oke. Tom yang silakan.
Belum nih Pak, karena yang ku acak belum pindah. Makanya tadi saya bilang masih ada yang mau dijelaskan ke teman-temannya, tapi nanti sebentar. Boleh masalahnya ya. Tadi harusnya dijelaskan memang. Ya, Ya jelasnya sudah ada kelompok lain yang bisa mengidentifikasi masalahnya. Kalau di kelompok hotspot tadi sudah mencoba apa? Kalian menebak apa? Yang jadi di router, Pak. Jelly di router. Kemudian di kelompok flash disk apa? Kalian coba jelly di router juga sama? IP address di client. Kalian sudah menemukan masalah tapi ternyata bukan itu ya solusinya. Kemudian ditemukan di kelompok switch di mana apa tadi yang IP address ya? IP address-nya yang dirubah oleh kelompok IP. Namanya IP jadi yang dirubah IP address betulan ya. Oke, syukur alhamdulillah untuk inti dari materi kita sudah terrealisasikan tadi, sudah dipresentasikan, sudah dicoba untuk mengidentifikasi masalah dari IP address dari VLAN yang telah dibuat oleh kelompok IP ya. Nah, saya ingin menyimpulkan kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita bahas ini ya. Materi yang kita telah sampaikan ini bisa kita simpulkan bahwasanya ada yang bisa ya, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita sampaikan? Silakan. Ada? Tidak ada yang bisa menyimpulkan materi. Jadi hari ini kita telah materi yang kita sampaikan itu adalah permasalahan yang umum kita hadapi pada rancangan jaringan dan pada rancangan VLAN ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan masalah yang paling sering kita hadapi? Atau mungkin dari solusi yang telah kalian dapatkan tadi dari konfigurasi yang di kelompok IP. Kelompok IP coba jelaskan tadi yang kurang. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan permasalahan yang tadi kurang. Pertama, IP yang dimasukkan oleh saya salah-salah. Jadi tidak bisa terkonek antara komputer 1 dan komputer 2. Itu saja? Itu saja, Pak. Karena Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok IP. Ada juga yang kita tidak tulis. Ada juga yang tidak ditulis. Nah, itu adalah salah satu yang perlu kalian perhatikan jika mendapatkan masalah pada rancangan VLAN-nya. Yang pertama itu paling sering, ini paling umum, itu adalah terjadinya collision atau tabrakan, yaitu di mana IP address sama atau IP address tidak. Kemudian dari materi yang kita ini telah sama-sama seperti virus, kemudian masalah kabel jaringan ya, yang umum. Paham semua? Oke. Saya pikir itu saja. Syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi hari ini ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalian siap-siap untuk setiap kelompok itu sudah harus bisa membuat rancangan VLAN-nya dan membuat masalah yang sulit seperti dari kelompok IP. Ya. Kemudian LKPD-nya tolong dikumpul untuk setiap ketua kelompoknya simpan di atas tidur. LKPD-nya dikumpul di atas ya. Silakan. Semua. Ketua kelompok saja yang kumpul. Ketua kelompok. Silakan dikumpul LKPD-nya. Untuk kebalikan dong. Buku paketnya disimpan di sini ya, di sini. Buku paketnya sudah semua? Oke, saya pikir untuk materi hari ini cukup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.
laptop kalian mengganggu jaringan, kabel jaringan yang putus dimakan tikus, IP address yang double atau IP address pada klien yang tidak ada. Ya, jelas semua? Siap, jelas. Nah, pertemuan selanjutnya semua sudah bisa membuat konfigurasi VLAN-nya dan bisa menentukan masalah yang ingin diberikan kepada kelompok lain. Siap? Siap ya? Oke. Kalau begitu, saya meminta maaf jika saja ada salah ucap di saat saya memberikan materi ya. Saya kembalikan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dan berdoa. Silakan. Kemudian Siap. Selanjutnya dari siap, gerak. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Beristirahat, gerak. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan dirapikan mejanya, sampah yang ada di atas meja ataupun di lantai bisa dipungut. Kemudian silakan keluar